Halo kerabat, saya Repa Kustipia dari Center for Study Indonesian Food Anthropology. Saya sedang melakukan fieldwork Gastroforestry Project, dan podcast ini adalah renungan gawe untuk tetap waras dalam menghadapi dinamika sistem pangan, namun tidak melupakan hal-hal teoretis, metodis, dan teknis. Jadi berpengetahuan itu penting dimanapun keberadaan seseorang. Episode 7, dengan tema rezim dan politik pangan global. Episode sebelumnya, Bank Dunia, WTO, dan IMF mendorong ketahanan pangan melalui liberalisasi pasar, privatisasi, dan deregulasi dengan asumsi bahwa persaingan akan mengatasi kelaparan. Sementara itu, FAO dan IFAD fokus pada reformasi pertanian dan pemberdayaan pedesaan melalui pendekatan ekonomi pasar. Namun, strategi ini kerap menguntungkan korporasi besar dan mengabaikan nilai budaya pangan. Pendekatan neoliberal itu sering merugikan petani kecil karena pasar yang terbuka dan ketergantungan pada bantuan pangan. Gerakan kedaulatan pangan juga mengkritik pandangan ini, menekankan pangan sebagai hak asasi manusia dan menolak dominasi perusahaan besar serta privatisasi yang mengancam keberadaan pangan lokal. Ketika Bank Dunia dan reformasi agraria yang dipimpin pasar, maka bagaimana pengaruhnya? Nah, episode ini akan bahas ini ya. Pengaruh Bank Dunia terhadap ketahanan pangan datang sebagian besar melalui tujuan institusional yang lebih luas, yaitu memberikan bantuan teknologi dan keuangan kepada negara-negara berkembang dan negara-negara yang paling terbelakang. Meskipun bantuan pembangunan itu berbeda menurut wilayah, negara, dan jenisnya, Bank Dunia juga berpegang pada keyakinan umum bahwa ketahanan pangan itu akan tercapai melalui kebijakan stabilisasi makro atau mikro ya? Makroekonomi yang memang mendorong privatisasi, kemudian mendorong liberalisasi perdagangan dan deregulasi. Meskipun Bank Dunia itu baru-baru ini mengubah strategi dari tata kelola internasional kebijakan ekonomi ke strategi yang lebih terkoordinasi di tingkat negara. Ya memang sih tetap penting gitu untuk memeriksa catatan sejarah ya untuk memahami status ketahanan pangan saat ini. Tapi meskipun Bank Dunia itu telah mulai mengkaji secara kritis ya dari efektivitas sub tertentu, nah bagian ini juga dimulai dengan kajian kritis terhadap beberapa kebijakan yang gagal gitu ya dari Bank Dunia ini. Mengacu pada strategi kebijakan yang dijelaskan dalam mencapai kemiskinan pedesaan. SAP-nya Bank Dunia itu kan merekomendasikan fokus pada hasil tanaman dan ternak sesuai dengan permintaan pasar dan pendapatan, dari makanan pokok ke tanaman bernilai tinggi, dan dari produksi utama ke seluruh rantai pangan. Awalnya memang strategi umum SAP-nya Bank Dunia ini berfokus pada reformasi pertanian yang memang didorong pasar semata gitu, yang menekankan produksi sebagai cara untuk meningkatkan surplus yang ditujukan memang untuk ekspor dan perdagangan. Namun laporan-laporan Bank Dunia tahun 2008 itu kan tentang pembangunan dan pertanian yang sedikit menggeser gitu untuk penekanan ke arah revolusi produktivitas gitu dalam pertanian petani kecil. Nah, ini adalah pergeseran fokus dari produksi untuk hasil semata yang menuju produksi untuk meningkatkan ekonomi lokal. Namun kan ada filosofi ekonomi dasar Bank Dunia yang tetap sama. Nah, reformasi pertanian itu dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan kelaparan karena merupakan kegiatan ekonomi yang memang menghasilkan pendapatan. Nah, fokus ini pada fungsi ekonomi, terlebih ekonomi pertanian ya, itu kan mengurangi kehidupan petani gitu, hanya dalam istilah ekonomi, dan tetap rentan terhadap reformasi pertanian yang memang dipimpin oleh pasar. Ada seorang jurnalis dari British dan beretnis Indian origin. Ini jurnalis terkenal dengan sebutan The Rockstar of Social Justice Writing. Nah, jurnalis ini menguraikan teori umum reformasi agraria yang dipimpin pasar yang dipromosikan oleh Bank Dunia. Secara umum, reformasi yang dipimpin pasar adalah serangkaian kebijakan yang homogen yang membentuk urutan di mana reformasi dimulai dengan pemetaan dan survei tanah. Tanahnya tanah bersama atau tanah publik. Kerabat akan mengetahui tokoh atau jurnalis yang dimaksud kalau kerabat menyukai bacaan-bacaan seperti bacaan
bertemakan libertarian sosialis atau egalitarianisme, anti kapitalisme, kemudian demokrasi, solidaritas, kolektivisme, keadaan sosial, otonomi atau anarkisme. Kerabat pasti tahu siapa jurnalis ini. Nah, setelah tanah bersama ya atau publik ini dipetakan dan disurvei, pemerintah negara itu biasanya berusaha untuk memasang sistem sertifikasi tanah, di mana tanah yang dimaksud itu dianggap diprivatisasi. Pemberian sertifikat tanah itu memungkinkan pasar untuk memfasilitasi distribusi tanah ini gitu, dan lembaga keuangan untuk mendanai transfer-transfer yang berkaitan gitu. Kemudian setelah tanah dibagikan, ya pemerintah juga mendanai skema produksi bagi penerima manfaat tanah ini. Dengan kata lain, tujuan akhir dari proses ini adalah memang kepemilikan tanah secara pribadi sepenuhnya, dan pasar tanah yang memang berfungsi di mana tanah itu bisa dibeli, dijual, dan disewa seperti komoditas lainnya. Perdebatan tentang proses reformasi tanah yang paling efisien itu bahkan paling produktif dan bermanfaat umumnya terletak antara strategi reformasi yang memang dipimpin pasar gitu, dan reformasi konvensional yang biasanya dipimpin oleh negara-negara ya, atau dipimpin satu negara. Nah, dari perspektif pro pasar, kemiskinan pedesaan itu dapat disebabkan oleh kenyataan bahwa petani miskin itu tidak memiliki hak milik pribadi yang jelas gitu, atau hak yang aman gitu. Tanpa hak milik pribadi yang jelas dan aman, bank dan lembaga keuangan lainnya juga enggan untuk berinvestasi di ekonomi pedesaan. Nah, kerangka reformasi yang paling diinginkan adalah yang mana tanah yang kurang dimanfaatkan atau tanah bersama diprivatisasi, yang pada gilirannya itu memungkinkan investor dan lembaga keuangan untuk memutuskan produsen mana yang paling kompetitif di pasar lokal dan global. Nah, pada dasarnya privatisasi juga menciptakan lingkungan di mana pertanian yang paling efisien dan produktif itu akan bertahan. Nah, Bank Dunia itu setuju dengan menyatakan telah lama diakui bahwa kerangka hak properti yang aman, transparan, dan dapat ditegakkan adalah prasyarat untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun para kritikus reformasi yang dipimpin pasar itu mempersoalkan jenis kebijakan reformasi yang diterapkan ya. Masalah dengan pendekatan misalkan berbasis pasar memang bukanlah ide untuk mengamankan hak milik pribadi. Faktanya, mengamankan properti itu seringkali merupakan prasyarat untuk pertumbuhan pedesaan dan ketahanan pangan. Nah, sebaliknya, para petani itu mempersoalkan reformasi Bank Dunia yang terutama bertujuan ya untuk kembali mendistribusikan tanah kepada petani yang paling efisien. Hal ini memang mengarah gitu pada konsentrasi tanah di tangan pemerintah atau di tangan pertanian yang lebih besar dan lebih kaya. Nah, yang seringkali memproduksi untuk ekspor itu kan daripada konsumsi lokal ya sebetulnya. Nah, konsep-konsep pro pasar yang hanya penerima manfaat yang paling fit yaitu adalah petani yang paling efisien secara ekonomi dan kompetitif secara finansial, bertentangan secara diametris dengan gagasan dasar dari reformasi agraria yang redistributif, yang dikonseptualisasikan justru karena kebutuhan untuk menciptakan kelas petani yang efisien dan kompetitif, atau disebut juga proletariat pedesaan. Nah, salah satu syaratnya adalah kontrol atas sumber daya tanah oleh para penggarap dan pekerja itu sendiri. Adanya pengucilan yang berbasis properti seperti menumbuhkan kerugian, seperti pengecualian sosial ya, kemudian ada pemberdayaan politik yang lemah dan kurangnya pendidikan formal. Semuanya itu berkontribusi ya untuk memperpetuasi ketidakefisienan ekonomi dan ketidakkompetitifan finansial. Tujuan atau maksud pertumbuhan pembangunan itu bisa dibayangkan gitu, seperti reformasi agraria yang berbasis pasar adalah ciri khas dari pendekatan reduksionis sebetulnya ya terhadap ketahanan pangan yang memang secara khusus dan kita melihatnya sebagai kemiskinan global ya secara umum gitu. Jadi tujuan dari reformasi agraria yang memang berbasis pasar adalah untuk menetapkan kepemilikan tanah bagi produsen ekonomi yang paling efisien. Nah, tujuan akhir dari
Jenis reformasi ini adalah menciptakan pertanian yang dapat menghasilkan komoditas, yakni tanaman apapun yang memiliki keuntungan komparatif gitu dalam perekonomian global yang ditujukan untuk perdagangan dan ekspor. Premis dasar dari pengelolaan ekonomi dan perdagangan Bank Dunia itu adalah gagasan bahwa pertumbuhan adalah mesin yang mendasari pengurangan kemiskinan. Namun kan seperti yang telah ditunjukkan ya dalam penyelidikan dalam SAP gitu setiap institusinya, pertumbuhan ekonomi dalam hal kebijakan seperti reformasi agraria berbasis pasar itu seringkali terbukti merugikan petani pedesaan dan petani kecil. Kritikus Bank Dunia itu juga mengidentifikasi masalah yang lebih dalam gitu dalam pengelolaan ekonomi bank tersebut. Mengesampingkan untuk saat ini ya kegagalan dari penyesuaian struktural, cara lain untuk memberikan pemeriksaan kebijakan bank gitu, terlebih Bank Dunia ya, itu dengan mempertanyakan apakah organisasi ini benar-benar merancang strategi dan kebijakan yang meningkatkan pertumbuhan. Bahkan jika bank itu menerapkan kebijakan pertumbuhan makroekonomi yang berdampak buruk, terlebih pada petani, ya petaninya petani pedesaan lagi dan petani kecil demi kebijakan yang mengurangi tingkat kemiskinan secara keseluruhan. Ya ternyata catatan mereka tetap ambigu gitu. Studi kasus berikutnya itu akan mengkaji apakah kebijakan bank menghasilkan pertumbuhan makroekonomi terkait dengan studi kasus Meksiko ya, serta memberikan contoh lain gitu, apakah pengelolaan makroekonomi ini memiliki dampak merugikan pada industri-industri komoditas pangan di sana gitu. Salah satu industrinya kan industri yang dekat sekali gitu ya dengan komoditas pangan, berlandaskan etnis ya dalam budaya Meksiko. Ya komoditasnya kan jagung ya kebanyakan di sana. Sekarang masuk ke studi kasus dari temuan penulis ini ya. Studi kasusnya adalah studi kasus di Meksiko tentang penyesuaian struktural dan pangan. Dari berbagai perkiraan institusi multilateral, Meksiko itu dianggap sebagai model reformis lah ya dalam hal-hal sub-institusi. Ada tokoh namanya Weldon Bello, itu analis politik Filipina dan mantan anggota DPR-nya Filipina. Maksud saya Filipina ya. Ia juga merupakan direktur eksekutifnya dari Focus on the Global South. Itu mencatat bahwa motivasi awal Meksiko dalam menyetujui kebijakan penyesuaian struktural dari Bank Dunia dan IMF adalah untuk mengurangi hutangnya. Namun, meskipun ada kerangka awal rencana penyesuaian yang disponsori oleh Bank Dunia dan IMF pada tahun 1989, Meksiko sebenarnya tidak mencapai pengurangan hutang gitu. Sebaliknya, Meksiko hanya berhasil melakukan penjadwalan ulang hutang. Pada tahun 1991, hutang Meksiko itu mencapai 3 miliar ya USD. Kalau sekarang sih di tahun 2024 ya setara 47 triliun rupiah lah gitu. Nggak tahu tuh waktu saat itu ya falasnya berapa gitu. Lebih banyak daripada saat SAP pertama kali diterapkan gitu. Nah setelah pemilu tahun 1998, pemerintah Carlos Salinas de Gortari ya. Jadi Gortari itu adalah seorang ekonom dan politikus Meksiko yang berafiliasi dengan Partai Revolusioner Institusional yang menjabat sebagai Presiden Meksiko dari tahun 1988 sampai 1994 yang melanjutkan kayak kecepatan yang jauh lebih cepat tapi ingin upaya yang maksud saya adalah memodernisasi perekonomian Meksiko itu gitu melalui kebijakan ekonomi yang neoliberalis ini seperti privatisasi lembaga negara ya. Nah, teori di balik penyesuaian Bank Dunia dan IMF itu adalah penghapusan intervensi ekonomi yang mendistorsi pasar dan dipandu oleh pemerintah juga gitu. Apakah ini akan meningkatkan pertumbuhan dan menjadikan Meksiko negara yang lebih ramah pasar? Melalui serangkaian kebijakan termasuk pembatasan upah pada saat itu, devaluasi mata uangnya Meksiko itu kan peso ya, dan liberalisasi perdagangan luar negeri, Bank Dunia dan IMF itu percaya
bahwa Meksiko dapat membayar hutangnya melalui peningkatan pendapatan ekspor. Namun serangkaian devaluasi mata uang ini yang memiliki efek yang tidak produktif juga gitu, karena kan peningkatan ekspor dari Meksiko sebenarnya berkontribusi juga untuk menurunkan harga mereka di pasar dunia ya, sehingga nilai ekspor Meksiko itu pada tahun 1988 sebenarnya lebih rendah daripada tahun 1982. Nah, akibatnya jumlah besar sumber daya finansial yang keluar dari negara, misalnya 7-11% dari PDB lah ya, itu kan membuat PDB per kapita Meksiko itu setara dengan level di tahun 1970-an. Nah, sekarang masuk ke kebijakan liberalisasi perdagangan juga memiliki efek yang tidak produktif. Seiring dengan penurunan tarif impor dan penghapusan izin impor, kebangkrutan itu menutup ratusan pabrik gitu. Misalnya ya, industri tekstil dan pakaian domestik saja menyusut sebesar 5% pada tahun 1992. Hal ini juga memiliki dampak sosial yang drastis karena upah real itu menurun. Besarannya 41% antara tahun 1982 sampai tahun 1988 gitu. Akibatnya kan tingkat pengangguran naik ya menjadi 20% pada saat itu gitu, dan tingkat pengangguran tersembunyi juga makin banyak, makin meningkat lagi menjadi 40%. Wah, luar biasa ini ya. Jadi menciptakan pengangguran lebih banyak gitu, yang membuat setengah dari populasi itu jatuh di bawah garis kemiskinan. Nah, meskipun dengan konsekuensi-konsekuensi ini, Meksiko itu melanjutkan program penyesuaian strukturalnya gitu hingga tahun 1990-an. Nah, privatisasi itu meningkat dan jumlah industri milik negara menurun secara signifikan. Bank-bank nasional itu dipindahkan ke tangan swasta dan pemerintah Meksiko melonggarkan regulasi investasi asing dalam upaya untuk mendorong investasi asing gitu. Akibatnya investasi asing itu meningkat jadi 2,6 juta USD pada tahun 1900-an lah ya, menjadi 4,6 juta USD pada tahun 1991, maaf tadi itu 1990 ya, aduh maaf. Jadi investasi yang pertama itu di tahun 1990, yang investasi kedua itu 1991 ya kerabat. Nah, meskipun adanya aliran investasi asing ini, penyesuaian struktural itu kan merusak ekonomi gitu, dan pada tahun 1992 pertumbuhan PDB itu melambat dan hutang Meksiko itu meningkat secara dramatis ya. Defisit akun nasional tahun 1982 yang sebesar 4 miliar USD itu meningkat jadi 20 miliar USD gitu pada tahun 1992 itu juga gitu. Sebagian besar disebabkan oleh permintaan barang impor yang memang sebelumnya dikelola oleh industri nasional. Nah, dengan pengurangan atau mengurangi kayak perlindungan gitu untuk industri lokal dan meningkatnya ketergantungan pada barang-barang asing, adanya penyesuaian struktural menyebabkan Meksiko kehilangan kemampuannya untuk mandiri dalam hal pertumbuhan. Penyesuaian struktural itu tidak hanya memiliki konsekuensi di tingkat makro, tetapi juga merusak industri lokal dan komunitas. Sekarang yang studi kasus Meksiko ini, bagaimana hubungannya gitu ya antara penyesuaian struktural dan pangan. Nah, dilihat dari perkembangan politik dan ekonomi ini kan memiliki pengaruh yang cukup besar ya terhadap komoditas jagung, karena jagung ini adalah salah satu produk pangan tradisional Meksiko yang telah ada selama beribu-ribu tahun dan digunakan untuk membuat tortilla. Nah, sejak zaman Aztec kuno, tortilla ini kan memiliki nilai sakral dan budaya bagi masyarakat Meksiko. Kehidupan sosial tortilla yang telah berkembang selama abad terakhir itu menggambarkan dampak budaya dari beberapa kebijakan IMF, Bank Dunia, dan WTO gitu. Pada tahun 1960-an, ketika kemajuan teknologi itu memungkinkan produksi massal tortilla, sistem pangan Meksiko juga bergerak menuju jalur kemandirian. Nah, sebagian dari upaya pemerintah Meksiko untuk meningkatkan produksi jagung dan tortilla itu dengan cara menyediakan ketahanan pangan bagi rakyat miskin, baik yang di pedesaan maupun di perkotaan, serta adanya integrasi gitu dari para campesinos itu apa ya, kayak petani desa lah gitu ya bahasanya, ke dalam pasar domestik yang dilindungi untuk
untuk produksi pangan tradisional. Nah, sekilas ya, tadi kan saya bahas zaman Aztec kuno. Nah, itu kalau dilihat dari antropologi, arkeologi ya, jadi memang kemana-mana nih untuk melacak informasi ini. Zaman Aztec kuno itu sekitar tahun 1300 sampai 1500-an Masehi lah ya gitu. Tepatnya silahkan dicari sendiri oleh kerabat ya secara arkeologis gitu. Zaman Aztec kuno itu ditandai oleh peradaban yang cukup kompleks ya di bagian Mesoamerika. Jadi zaman Aztec kuno itu banyaknya perkembangan kota dengan pertumbuhan dari beberapa praktik pertanian gitu dengan sistem Cinampa. Jadi Cinampa itu adalah pertanian terapung ya. Itu agama Aztec juga kan agama-agamanya punya hal-hal magis ya gitu dengan banyak ritual gitu dan pengorbanan manusia tuh untuk menyenangkan dewa-dewa ya. Nah itu sekilas tentang zaman Aztec kuno. Jadi gitu vibes-nya ya kerabat. Nah kembali lagi dengan menegaskan kembali pentingnya budaya tortilla ini, pemerintah Meksiko juga sekaligus meningkatkan ketahanan pangan dan menjadikan makanan ini sebagai salah satu aspek identitas ekonomi dan nasional. Strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan rakyat terkait dengan makanan pokok mereka yaitu tortilla. Nah, jagung dan tortilla itu kan beredar di pasar yang dilindungi ya, memperkuat kriteria budaya yang melihat bahwa tortilla sebagai sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dan tidak bisa tunduk pada ekonomi pasar bebas yang tidak diatur. Namun pada tahun 1970-an, kehidupan sosial tortilla itu mulai berkembang ketika produksi tepung tortilla oleh perusahaan dan pemerintah itu melampaui catatan sejarah ternyata ya. Nah, secara tradisional, tortilla itu dibuat dari jagung basah yang dipipihkan dengan tangan. Namun dengan produksi massal tepung ya, produksi tortilla itu sekarang sebagian besar dimulai dengan bahan dasar tepung kering. Seperti yang dikatakan beberapa analisis politik ya, dalam hal ini kita dapat berbicara secara material tentang peralihan ke tepung kering sebagai pengeringan atau pengeringan adonan jagung. Dan mungkin secara simbolik kita bisa berbicara tentang pencemaran budaya tortilla gitu. Peralihan dari tortilla jagung tradisional ke tortilla tepung itu juga dipengaruhi oleh Roberto González Barrera ya. Jadi ya Barrera juga seorang pengusaha terkemuka ya, dikenal sebagai raja tortilla bahkan di Meksiko itu. Nah, seorang pengusaha Meksiko ini juga punya punya koneksi gitu dengan Banorte ya. Banorte itu bank swasta terbesar milik Meksiko. Maksudnya yang berada di Meksiko ya. Nah, sebagai sekutu dekat Presiden Salinas, jadi Presiden Gortari itu Presiden Salinas kalau di Meksiko sebutannya gitu. Nah, Barrera ini juga menggunakan hubungan pemerintahannya untuk mengakuisisi Maseca ya. Maseca itu salah satu bisnis tortilla paling menguntungkan di Meksiko. Nah, untuk menjaga harga tortillanya tetap rendah, pada akhir tahun 1980-an pemerintah Meksiko sangat kayak menggelontorkan jutaan dolar gitu dalam bentuk subsidi untuk produksi jagung. Namun subsidi ini sangat menguntungkan Maseca ya, dan pada tahun 1994 bisnis tersebut menerima hampir 300 juta dolar ya USD dalam bentuk subsidi gitu, yang merupakan 43%-nya dari pendapatan bersih Maseca itu sendiri. Nah, proses monopoliasi itu tidak hanya menunjukkan nepotisme yang buruk, tetapi juga berkontribusi pada kehancuran banyak penjual tortilla kecil gitu. Sebutannya apa ya kalau di Meksiko tuh, yang tortilla saya pernah baca tuh tortillerias ya. Itu penjual tortilla kecil tuh kan, bahasa-bahasa Meksikonya mereka tidak membahasa Inggriskan gitu ya. Bagusnya Meksiko itu masih mempertahankan kalau sebutannya tortilla ya, jangan diganti gitu bahasa Inggrisnya jadi tepung jagung gitu ya, tapi di bahasa Inggrisin enggak tuh. Jadi sebutannya tortilla, sebut itu gitu. Sampai ke tingkat global sebut itu. Makanya yang penjual tortilla kecil ini sebutannya sama kan, tortillerias gitu. Nah, evolusi produksi tortilla ini tak terpisahkan dari konteks globalisasi sosial dan ekonomi. Dan secara khusus memang kebijakan IMF dan Bank Dunia itu
memang ke situ gitu arahnya. Nah, program penyesuaian struktural yang memang dipaksa dimulai oleh Meksiko setelah gagal membayar utang pada tahun 1982 yang mengakibatkan sebagian privatisasi dari lembaga publik dan pengurangan subsidi untuk petani gitu. Puncak dari proses ini dengan dimulainya perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara. Ada tuh sebutannya NAFTA ya, atau North American Free Trade Agreement. Itu menyebabkan jagung dan maizena kan ya sekarang itunya apa terkenalnya gitu. Itu bersatu kembali itu di pasar global gitu, di mana jagung murah dari Amerika Serikat membanjiri Meksiko, mengusir petani kecil kan ya. Kemudian ya adanya penggilingan gitu, dan tortillerias tadi dari produksi itu memaksa mereka keluar dari tanah dan mata pencaharian mereka. Menarik kan untuk dicatat ya, bahwa meskipun ada masuknya jagung yang menurut teori ekonomi berbasis pasar klasik, seharusnya kan mengarah pada turunnya harga produk jagung seperti tortilla. Harga tortilla justru meningkat tajam sejak dimulainya NAFTA ya, North American Free Trade Agreement. Nah, sebagai respon terhadap kesulitan yang disebabkan oleh penyesuaian struktural, pemerintah Meksiko juga meluncurkan program bantuan pangan seperti Progresa ya, itu untuk meringankan biaya yang ditanggung oleh konsumen miskin sebetulnya ya. Dalam program yang Progresa ini itu kan di tahun 1997. Nah, pemerintah Meksiko itu memberikan tunjangan sebesar pada saat itu ya 110 peso gitu kepada kepala keluarga perempuan ya, bukan tortilla. Nah, secara teori, tunjangan ini seharusnya memungkinkan rumah tangga Meksiko itu untuk mengurangi harga pangan tertentu. Dalam hal ini kan tortilla. Nah, memberikan mereka pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk membeli makanan pengganti, baik karena pilihan atau preferensi rasa. Namun konsumen miskin di Meksiko kan yang berpartisipasi dalam Progresa ya justru membeli produk pangan murah dari Amerika Serikat daripada tortilla pokok ya, atau makanan pokoknya kan memang tortilla gitu. Tetapi untuk menggambarkan ini sebagai pilihan atau refleksi dari selera konsumen adalah berlangganan pada mitos kesetaraan sosial dan budaya yang muncul dalam metafora pasar, sebuah mitos yang didorong oleh uang yang ditawarkan sebagai makanan kepada campesinos Meksiko. Ya, itu adalah pengabaian terhadap konteks sosial, pengabaian dalam konteks ekonomi dan budaya di mana orang Meksiko ini hidup. Ya, jadi sekilas tentang Progresa itu program bantuan sosial yang berfokus pada pengentasan kemiskinan. Dan program ini memang memberikan transfer tunai ya kepada keluarga miskin gitu dengan syarat anak-anak sekolah ya, atau bisa bersekolah atau menerima layanan kesehatan rutin dan pangan pokok gitulah ya, kayak bansos kalau di kita. Nah, saat ini krisis baru itu muncul dalam industri tortilla karena permintaan jagung mengalami lonjakan lagi gitu sebagai akibat dari penimbunan ya dan spekulasi oleh monopoli agroindustri ya, kenaikan biaya bahan bakar dan permintaan internasional lah untuk jagung sebagai bahan baku etanol kan ya. Nah, seperti yang dijelaskan di atas ya dari kisah ini gitu. Ada satu syarat gitu dari penyesuaian struktural IMF gitu dan Bank Dunia ya, World Bank gitu. Itu kan privatisasi industri nasional sebetulnya mengenai biji-bijian ya. Ya banyaklah komoditas-komoditas pangan yang jadinya jadi industrialisasi gitu. Nah, sebelum NAFTA perusahaan nasional subsistensi populer Meksiko juga udah ada tuh kayak Conasupo. Itu kan merupakan apa ya, kayak monopoli gitu monopoli negara yang memang relatif fungsional gitu. Namun dengan dimulainya NAFTA pada tahun 1994 pemerintah Meksiko kan mendesentralisasikan Conasupo ini gitu dan membiarkan pesaing asing menguasai industri biji-bijian. Ya, ketika korporasi besar seperti Maseca yang memang berbasis di Meksiko dan Cargill ya yang berbasis di Amerika Serikat itu bersaing untuk menguasai pasar jagung.
Penekanan itu kan beralih dari keberlanjutan nasional ke persaingan. Hal ini juga memiliki dampak yang sangat merusak bagi pemilik penggilingan dan pabrik lokal karena produksi itu kan semakin beralih ke tangan produsen besar. Salah satu hasil dari konsentrasi produksi dan distribusi itu kan peningkatan potensi ya bagi korporasi gitu untuk memanipulasi pasokan dan permintaan untuk tujuan menghasilkan keuntungan. Praktik spekulatif itu kan dimungkinkan ya dalam lingkungan pasar bebas kan di mana korporasi itu memang memiliki kekuatan besar sih untuk menahan atau membanjiri pasar dengan jagung gitu. Tapi kan dalam hal ini di Meksiko itu sendiri gitu ya. Nah, dengan spekulasi pada harga tanaman domestik dan internasional misalnya, nah korporasi ini dapat memanipulasi harga pasar ternyata ya yang tanpa memperhatikan orang-orang yang terkena fluktuasi harga. Memang ini pasar global nih gitu. Ya, jadi bagi rakyat Meksiko itu, jenis kebijakan yang diterapkan melalui program penyesuaian struktural ditambah dengan pengambil alihan industri biji-bijian oleh korporasi gitu. Ternyata memiliki dampak dramatis pada harga tortilla. Nah, sejak dimulainya NAFTA, harga tortilla itu meningkat tajam, konsumsi per kapita menurun, dan kualitas hidup juga secara keseluruhan memburuk. Nah, hal ini kan membuat banyak orang menyimpulkan bahwa hari ini kita sedang mengalami perang tortilla baru yang sedang diperangi oleh korporasi agroindustri besar melawan orang miskin. Itu kata orang Meksikonya sendiri. Nah, meskipun Bank Dunia telah merilis laporan gitu kayak annual report ya, yang mengkritik beberapa SAP ya, itu kan program penyesuaian struktural nih gitu. Masih belum jelas apakah kritik internal bank tersebut telah diterjemahkan ke dalam reformasi kebijakan atau strategi yang substansial. Ada tuh kritikus Bank Dunia yang menunjukkan adanya masalah yang lebih besar yang melekat pada bank itu sendiri. Masalahnya adalah struktur lembaga peminjaman internasional yang sangat besar ini rentan terhadap korupsi internal dan eksternal. Ya dikorupsi sama instansinya sendiri gitu. Nah, meskipun akan berlebihan gitu untuk mengklaim bahwa korupsi merajalela di bank, laporan-laporan ini kan banyak yang menunjukkan ya bahwa praktik korupsi dari berbagai jenis eh, elemen atau segmen bahkan sektor itu bisa saja terkait lebih dari 20% dana yang dicairkan oleh bank setiap tahun. Itu adalah jumlah yang mencapai lebih dari 4 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, masalah korupsi ini kan muncul di kedua sisi hubungan peminjaman gitu atau di pemberi pinjaman ya, baik dalam bentuk ekonom bank atau bankir yang memang menerima uang suap, menerima pembayaran atau ya suap-suap gitulah, suap-suap kecil ya. Itu terlibat ternyata dalam penawaran yang bersifat kolusi dan penggelapan dana atau pemerintah penerima yang terlibat dalam praktik korupsi. Nah, pada tahun 1990-an, bank itu memulai serangkaian penyelidikan internal gitu untuk menanggulangi korupsi internal serta korupsi di negara-negara peminjam. Ya ampun, negara peminjam juga korup. Masalah lain dalam memerangi korupsi itu dilihat dari jumlah klaim yang diterima bank. Meskipun ada upaya untuk menangani klaim ini, masih ada tumpukan ratusan kasus. Jadi kasus korupsi utama itu termasuk proyek yang infrastruktur transportasi perkotaan Kenya. Ya, kalau misalkan kerabat membaca kelanjutan dari studi kasus reformis gitu ya, Kenya, Meksiko, itu kan India ya. Itu proyek infrastruktur transportasi perkotaan. Gina Bissau itu yang proyek kesehatan reproduksi dan anak di India, kemudian adanya proyek air pegunungan Lesotho, banyak tuh yang di Bolivia tuh apa yang investasi pedesaan ya, proyek investasi pedesaan Bolivia, dan di Indonesia juga, dan berbagai proyek di Indonesia dan Bangladesh. Negaraku Indonesia juga kena ya. Sekali lagi ya, nih masalah memerangi korupsi adalah jumlah klaim yang diterima bank. Kasus korupsi utama termasuk proyek di Indonesia dan Bangladesh. Tuh, berarti yang di Indonesia yang korupsi bener. Gak nyampe ke masyarakat. Oke.
tahan dan lanjutkan. Ya, karena ini membaca laporan dari jurnalis ini ya, dari penulis ini melaporkan ada korupsi di Indonesia, tapi di Indonesia tuh nggak pada ngaku. Ya, baru ketahuan tuh ya biasa aja gitu hukumannya. Gitu ya, yang terdampak nih masyarakat yang nggak tahu apa-apa gitu, yang tiba-tiba harga pangan melonjak gitu ya. Harga kuliner mahal, gastronomi gak jadi gitu ya. Nggak ada nih pergerakan gastronomi ya karena pada susah ya mengakses pangan, makanan-makanan enak tuh pada mahal sekarang gitu. Pantes ini nih secara historis nih korupsi utama dari proyek infrastruktur, ya ampun. Oke, lanjut ya. Jadi bank itu adalah lembaga peminjaman yang sangat besar, yang tidak selalu terikat oleh kendala hukum yang sama seperti organisasi yang diatur oleh pemerintah lainnya. Jadi selain itu ya, ada kurangnya transparansi juga membuat sulit bagi masyarakat umum gitu untuk melihat dengan jelas bagaimana dana disalurkan. Memang betul tidak pernah ada transparansi. Proyek mana coba yang mendapatkan dana dan bagaimana proyek-proyek ini dipilih untuk dibiayai? Siapa penanggung jawabnya ya? Korlap, koordinator lapangan ya, atau research director. Ini tanggung jawabnya nih ya. Tidak pernah ada transparansi. Iya ya, harusnya ada gitu. Pembiayaan dari mana gitu. Transparansinya dibuka ke publik nih. Dapat segini gitu dana dari elit global gitu ya, dipakai ini penanggung jawabnya ini, klik di sini kalau mau lebih tahu. Sih emang nggak ada ya gitu ya, pantes gitu tidak bisa dikoreksi oleh publik ya. Publiknya juga entahlah berliterasi atau tidak ya, atau peduli atau enggak ya, itu kan tergantung dengan sebagaimana pengetahuan masyarakat itu sampai pada informasi seperti ini gitu ya. Kalau ya dari literasi lah, dari bacaan-bacaan gitu ya, banyaknya laporan gitu, dari kemampuan atau kepiawaian berbahasa asing ya, kayak ini kan laporannya pakai bahasa Inggris seperti ini ya. Di desa mana bisa dibaca yang kayak gini. Nah, kembali lagi ya, jadi marah ya membaca bacaan-bacaan laporan jurnalistik tuh, jadi terbawa emosi. Ya oke, sekarang kembali lagi ke kajiannya. Nah, pada akhirnya ini mengarah pada masalah efektivitas bank itu dalam menangani salah satu misi utamanya atau misi awalnya itu kan menghilangkan kelaparan ya. Misi utama tuh katanya. Kegagalan bank untuk memenuhi tujuannya karena beberapa alasan. Pertama, proyek yang gagal akibat korupsi. Oh, jadi gagal itu karena korupsi ya? Memang. Itu pertama itu ya. Nah, proyek yang gagal akibat korupsi atau alokasi dana yang buruk berlawanan dengan tujuan tersebut. Yang kedua, dana yang tidak sampai ke proyek itu merugikan ya, baik untuk investor maupun orang miskin yang seharusnya dibantu. Terakhir, sebagai masyarakat global juga harus bertanya bagaimana struktur bank yang anti-demokratis mendukung logika kemajuan pribadi jika pejabatnya semakin menghadapi kemungkinan kemajuan pribadi, baik melalui suap atau lobi kepentingan khusus. Maka jumlah dana yang besar dapat hilang, bahkan dana yang sangat besar dapat hilang. Tuh, emang salah siapa ini? Ya, jadi memang korup nih, ada dana itu ada, hanya dikorupsi. Jelas sekali ya masyarakat, halo, dana itu ada tapi dikorupsi. Nah itulah gitu yang terjadi di sini. Ini laporan jurnalistik memang jujur sekali ya investigasinya. Nah pada akhirnya bank mengalami dua masalah utama. Satu pada tingkat konseptual dan satu lagi pada tingkat kebijakan praktis. Pada tingkat konseptual, ada nih yang pemenang Nobel itu siapa? Nobel Ekonomi? Yang Joseph Stiglitz itu kan pernah bilang ya, bank itu memerlukan perubahan mendasar dalam tata kelola. Yang paling penting adalah hak suara. Nah, baik Bank Dunia maupun IMF ya perlu mengimplementasikan hak suara yang lebih mewakili dan lebih selaras dengan kebutuhan negara-negara berkembang. Alih-alih hanya mendengarkan suara Menteri Perdagangan dan Keuangan dari negara-negara ekonomi paling kuat, bank perlu merestrukturisasi kerangka tata kelolanya gitu agar dapat mengakomodasi perspektif negara berkembang.
Sejalan dengan hal ini, meskipun bank itu mengakui kegagalan dalam kebijakan-kebijakan masa lalunya, bank juga perlu lebih tegas dalam mengevaluasi kegagalan tersebut, dan bank itu harus bisa memfasilitasi cara-cara agar negara berkembang nih dapat lebih terlibat dalam pembuatan kebijakan. Terlepas dari apakah bank itu mengakui kegagalan kebijakan atau tidak, nah bank juga harus terus melihat preseden historis ya yang menyebabkan masalah yang dihadapinya saat ini gitu atau di masa mendatang ya. Kebijakan restrukturisasi juga berdasarkan konsep ekonomi yang sama gitu tentang kompetisi pasar bebas, efisiensi dan pertumbuhan yang memang mungkin saja hanya akan memperburuk masalah ini. Nah, meskipun masalah ini dibahas dalam perbandingan teoretis yang memang dihadirkan oleh gerakan kedaulatan pangan, itu kan ya memang seperti itu adanya gitu pada saat itu. Nah, kritikus terhadap institusi multilateral telah menunjukkan alternatif untuk visi ekonomi murni dari globalisasi dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkannya. Nah, alih-alih hanya fokus gitu pada solusi ekonomi untuk kemiskinan global dan ketahanan pangan, serta konsep teoretis tentang persaingan, efisiensi, dan perdagangan global, adanya paradigma alternatif yang memang lebih menekankan pada konsep kerjasama ya, keberlanjutan lingkungan dan kemandirian ya gitu-gitulah ya, gitu serta perdagangan lokal. Namun sebelum kembali ke hal-hal tersebut gitu, apa tidak sebaiknya menyelidiki dulu bagaimana IMF juga mewakili pemahaman ekonomi murni tentang globalisasi? Nah, sekarang masuk ke yang bagian IMF nih. IMF itu kan sayap keuangan pembangunan ya. Coba nih sayapnya di sebelah mana ya. Mengacu pada IMF yang mengakui 3 tujuan utamanya yaitu 1. Pengawasan, yang kedua bantuan teknis, yang ketiga bantuan keuangan. Nah, meskipun niat awal IMF itu adalah menciptakan stabilitas keuangan global, ekonomi yang dapat Nobel ini yang Joseph Stiglitz ya memang peraih penghargaan Nobel nih di bidang ekonomi. Oke, sekilas dulu tentang Joseph Stiglitz ya. Kenapa jadi membahas teorinya Joseph Stiglitz? Karena jurnalis ini pintar ya, seorang akademisi soalnya gitu. Penulis ini pintar gitu, cerdas ya dengan update informasinya. Nah, penulis ini melihat teorinya Joseph Stiglitz gitu yang dapat Nobel Ekonomi yang mampu mengidentifikasi ini perubahan dalam misi awal IMF. Nah, pada awal pembentukannya IMF beroperasi gitu berdasarkan teori ekonomi bahwa pasar tidak selalu berfungsi dengan baik dan diperlukan suatu badan pengelola global untuk memberikan stabilitas ekonomi. Tapi ketika membaca Joseph Stiglitz yang ini nih bacaannya yang Globalizations and its Discontents, itu teorinya terkenal kan dari asymmetric informations bahwa sebentar saya lupa. Asymmetric information itu bagaimana ketidakseimbangan informasi antara pembeli ya buyer dan penjual seller gitu dapat mengganggu pasar. Memang di situ memicu kegagalan pasar kan ya pada akhirnya, dan memang dampak panjangnya adalah memperburuk ketimpangan ekonomi. Ngeri ya gitu. Nah, itu Joseph Stiglitz sudah mengingatkan ya. Ada asymmetric informations. Nah, dalam hal ini IMF juga percaya gitu bahwa tekanan internasional yang perlu diterapkan pada negara-negara untuk mendorong kebijakan ya, kebijakan ekonomi ekspansif sih terlebih ya. Misal pada IMF itu telah mengubah arah dan umumnya kan memberikan dana kepada negara-negara yang menerapkan kebijakan ekonomi kontraktif ya. Tapi kan dilihat lagi tuh etos IMF saat mencapai puncak optimisme gitu ya, bukan skeptisisme gitu, yaitu pasar bebas kan memang bekerja dengan sukses menurut IMF ya gitu, dan kebijakan yang paling efektif adalah kebijakan yang mempromosikan pasar bebas menurut IMF juga. Itu pilar utama dari privatisasi, liberalisasi dan stabilitas makroekonomi itu apa?
ternyata adalah strategi-strategi yang serupa kan ya dengan Bank Dunia gitu. Telah mendapatkan kritik juga kan dari kekurangannya gitu. Nah, ide di balik privatisasi adalah di beberapa industri ya, perusahaan swasta yang bersaing dapat memberikan layanan dengan cara yang efisien. Pada tahun 1980-an sampai 1990-an, sayangnya ya, IMF dan Bank Dunia itu menjalankan kebijakan privatisasi yang cepat dengan optimisme seperti yang diharapkan ya dari visi misi mereka gitu ya. Privatisasi, liberalisasi, dan stabilitas makroekonomi. Nah itu optimismenya gitu. Namun dengan pandangan pendek ya bahwa pasar akan muncul dengan cepat untuk memenuhi setiap kebutuhan dari kesulitan sosial. Yang mengenai liberalisasi sekarang, khususnya liberalisasi perdagangan ya, keyakinannya kan secara umum itu melihat bahwa perekonomian suatu negara akan meningkat. Oke. Tapi dengan memaksa sumber daya itu bergerak loh dari penggunaan yang kurang produktif ke penggunaan yang lebih produktif. Ya, artinya kan keunggulan komparatif ya yang dihasilkan skema tenaga kerja dan produksi yang paling efisien. Kan udah banyak contohnya. Contohnya itu kan kegagalan strategi liberalisasi perdagangan dari Bank Dunia. Nah, sekali lagi, masalahnya terletak pada kenyataan bahwa adanya transisi menuju pasar yang lebih efisien itu tidak selalu mengikuti jalur yang lancar atau mulus. Nah, praktik liberalisasi itu semakin merusak ketika negara-negara berkembang itu dipaksa untuk membuka pasar mereka ya, sementara negara-negara industri seperti Amerika Serikat ya dan Eropa itu terus melindungi pasar dan industri tertentu. Terakhir, IMF itu kan beroperasi ya dengan asumsi bahwa stabilitas dan pertumbuhan makroekonomi dapat dicapai gitu dengan bantuan investasi asing. Keyakinannya adalah bahwa ketika perusahaan-perusahaan itu memasuki negara-negara berkembang, ya atau negara manapun lah ya pada dasarnya, pokoknya negara aja, negara objek mereka ya, nggak enak nih ngomongnya, objek gitu, ya negara tujuan lah gitu. Mereka berkontribusi pada perekonomian lokal memang gitu. Sekali lagi ini tidak selalu terjadi ya. Serupa dengan akibat dari membanjirinya pasar pangan gitu. Misalnya pembuangan makanan yang diproduksi dengan biaya lebih rendah dari biaya produksinya. Ketika perusahaan-perusahaan memasuki ekonomi lokal, kan mereka seringkali menggusur bisnis lokal. Membuka pasar negara berkembang dan negara-negara yang paling tidak berkembang untuk perusahaan asing itu telah memiliki dampak yang sangat merusak ya pada ekonomi lokal dalam hal pangan dan pertanian. Ada beberapa kasus lagi nih gitu. Satu aja lah ya gitu untuk mengkaji perusahaan ini yang pernah di episode sebelumnya kan ya. Monsanto tuh yang kalau misalkan kerabat punya produk-produknya yang ada tulisan Bayer, nah itu yang saya maksud ya di sini. Karena ya penulis ini juga menceritakannya secara gamblang ya dari perusahaan ini sebagai studi kasusnya. Gitu, dan ini ya udah aksesnya sudah terbuka gitu ya. Tadi mau ngomong sudah ada gitu. Ya, aksesnya sudah terbuka gitu. Jadi, mari kita kaji bersama ya. Nah, studi kasus berikut itu adalah perusahaan Monsanto sebagai contoh meningkatnya kekuatan perusahaan transnasional dan dampak merugikan mereka terhadap praktik pertanian lokal. Jadi, bagaimana perusahaan-perusahaan transnasional itu di bidang pangan? Nah, perusahaan transnasional itu apa? Perusahaan yang beroperasi di banyak negara ya, dengan kantor pusat di negara asal. Ngerti ya? Buka cabang tuh. Gitu. Mereka memproduksi, mendistribusikan, dan menjual produk secara global, memanfaatkan keunggulan biaya produksi dan akses ke pasar internasional, sehingga memainkan peranan penting nih di ekonomi global melalui investasi asing. Langsung lagi investasinya ya, dan penciptaan lapangan kerja di berbagai negara. Ya tapi kan tetap ya profitnya masuk ke perusahaan transnasional gitu. Jadi ya ke negara-negara berkembang mah cuman nyari sumber daya manusia murah aja lah gitu ya lembutnya gitu. Baik, lanjutkan ya. Menurut perkiraan pada tahun 1986, lebih dari 85-90% itu perdagangan pertanian global dikuasai oleh 5 perusahaan.
Monsanto itu adalah salah satu pemain utama dalam bioteknologi pertanian, produksi dan paten benih genetik ya, serta ada satu lagi tuh yang herbisida dan pestisida tuh masuk kategori apa ya itu? Produk kimia kali ya. Ya udah itu aja lah, produk kimia ya. Pokoknya tentang herbisida aja sama pestisida. Nah, Monsanto itu kan memiliki hubungan yang erat ya dengan pemerintah Amerika Serikat. Misalnya Hakim Agung ini di sini disebutin Clarence Thomas itu pengacara Monsanto sebelum pemerintahan Presiden Bush yang pertama ya. Nah, mantan Menteri Pertanian Amerika Serikat juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Direksi dari Celgene Corporation, masih milik Monsanto sih. Kemudian mantan Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld gitu ya. Ya, Donald R di sini soalnya. Ya, saya mengingatnya mantan Menteri Pertahanan kan Donald Rumsfeld ya. Itu juga pernah duduk tuh di Dewan Direksi milik Monsanto tuh yang pharmaceutical. Cari aja ya kerabat itu nama perusahaannya gitu. Pokoknya yang kasusnya itu ketika melacak lagi yaitu sama farmasi sih. Itu. Nah, itu silahkan dilacak kembali. Dua anggota Kongres Larry Kambes itu mantan ketua Komite Pertanian DPR, dan satu lagi penerima sumbangan politik tuh yang kisruh ya waktu itu, John Ascorp. Itu pasti terkenal lah ya di kisruh-kisruh perusahaan besar. Kalau misalkan kerabat melacak lagi atau sering mendengar berita-berita bisnis ya, biasanya kan di Business Review banyak lah sudah terakses terbuka ya. Di situ banyak tuh politik terbesar dari Monsanto pada pemilu 2000 ya, tahun 2000 gitu. Itu kan geopolitik juga gitu, jadi harus lebih peka lagi gitu, soalnya ini berdampak ke rantai pasok ya, supply chains gitu. Global supply chains kan dibahas. Nah, kemudian kekuatan politik dan korporat yang dimilikinya ya. Monsanto itu memiliki anggaran tahunan sebesar hampir 10 juta dolar, bayangin 10 juta dolar USD, dan stafnya itu 75 orang yang khusus menangani penyelidikan dan penuntutan terhadap petani yang dituduh melanggar hak paten perusahaan. Hello, petani yang dituduh melanggar hak paten perusahaan, nggak kebalik kan kalau misalkan antropologi pangan ya, menyerap pengetahuan lokal itu kan dari kelompok etnis ya, baru diterjemahkan atau ditranskripsi atau dibuat triangulasi ya, atau diinformasikan kembali, dibuat diseminasi, dikembangkan ya. Justru antropologi pangan itu akan berterima kasih kepada kelompok-kelompok etnis. Ini kebalik ya. Aduh, korporat. Baik. Kebangkitan Monsanto itu menuju dominasi korporasi ya telah terjadi. Ada beberapa strategi bisnis utamanya gitu. Pertama nih, Monsanto itu membeli atau menggabungkan diri ya, merger lah gitu, dengan sebagian besar perusahaan benih utama gitu, dalam upaya untuk mengendalikan benih germplasm. Nah, kedua, Monsanto juga memiliki banyak paten untuk teknik rekayasa genetika dan varietas benih hasil rekayasa genetika itu. Sehingga Monsanto ini kan memang mendominasi pasar tanaman bioteknologi. Nah, terakhir Monsanto itu mewajibkan petani yang membeli benih-benih Monsanto untuk mendatangi Monsanto gitu. Nah, dari situ kan pada ngumpul tuh petani, coba tanda tangani perjanjian yang melarang mereka untuk menyimpan benih. Kan di situ ya praktik itu sudah dilakukan petani di seluruh dunia selama berabad-abad. Kenapa jadi menandatangani perjanjian melanggar atau menyimpan benih dari perusahaannya, sehingga memaksa mereka untuk membeli benih Monsanto setiap tahunnya, dipaksa. Itu kamu sih mengikuti perusahaan padahal duluan petani gitu. Memang ini ya. Nah, teknologi paling sukses milik Monsanto adalah tanaman dalam agronomi itu apa ya masuknya kategori ini?
Saya sulit mendefinisikannya, mencari apa ya, kayak jenis tanaman apa ya ini kategorinya gitu dalam agronomi. Roundup Ready, tanaman ini juga direkayasa tuh untuk tahap herbisida Roundup pada kasus Monsanto. Nah, kalau tanaman hasil rekayasa genetika yang tahan terhadap herbisida, memang Roundup sebutannya gitu. Jadi ada kandungan kimia apa ya di situ tuh kayak glifosat ya. Nanti kerabat tanya ya ke teman-teman agronomi hortikultura gitu. Yang bener tuh glifosat atau apa di hasil tanaman atau rekayasa genetika tanaman ini gitu ya. Itu kan dikembangkan oleh Monsanto nih. Jadi tanaman ini memungkinkan petani itu mengendalikan gulma ya tanpa merusak tanaman utama. Memang sih fungsinya bagus ya secara teknologi dan kecanggihannya. Tapi kan ketika ekologi itu harus jadi korban gitu dan isi ekologinya itu petani gitu, rasanya tidak baik-baik saja ya bumi ini. Widih, bumi udah langsung aja lah bumi gitu, udah nggak membaik. Nah, kembali lagi ke kasusnya, petani itu dapat menyemprot tanaman mereka ya dengan Roundup itu, ya glifosat maksudnya, itu yang mengusir predator alami. Misalnya kupu-kupu, ngengat, terus ulat ya, tanpa merusak tanaman tersebut gitu. Nah, saat ini ada beberapa tanaman utama gitu yang telah dikembangkan Monsanto dengan teknologi Roundup ini. Jadi teknologi Roundup itu teknologi glifosat ya maksudnya gitu, atau teknologi yang tadi itu tanamannya Roundup Ready ya, kedelai, kapas, canola, jagungnya itu sukanya di situ bermainnya ya Monsanto. Yang udah langsung staple food gitu, atau makanan pokok ya pada akhirnya. Nah, dominasi pasar Monsanto di Amerika Serikat itu terbukti dengan fakta bahwa pada tahun 2004 ya, teknologi ini mencakup 85% dari luas lahan kedelai, 45% itu dari luas lahan jagung, dan 76% dari luas lahan kapas. Nah, ini kan membuat semakin sulit bagi petani ya untuk menemukan varietas mana nih yang masih konvensional gitu dari benih tanaman tersebut. Nah, menyimpan benih itu memungkinkan petani untuk mencegah erosi tanah dan mengembangkan lebih banyak keragaman genetik, dari mana petani itu juga bisa membiakkan gitu ya. Jadi kayak pembiak lainnya yang dapat memilih benih nggak sih gitu maksudnya kan ya, karena menyimpan benih tuh. Nah, tidak hanya mendapat kritik karena riset genetiknya. Jadi yang disebut dengan riset inovasi ya, atau riset-riset teknologi, kecanggihan penelitian tuh ternyata nggak terlalu solutif ya gitu. Jadi ya kalau misalkan sekiranya merugikan, jangan terlalu diekspansi. Harusnya skala laboratorium aja gitu, masih terus dievaluasi gitu. Ini ya nggak sabaran gitu. Tidak hanya mendapat kritik karena riset genetiknya, Monsanto juga dikritik karena perang tanpa ampun yang dilakukannya terhadap mereka yang menentang atau menantang paten dan teknologi genetiknya. Misalnya kasus terkenal Monsanto itu versus yang dari Kanada itu siapa ya? Smacer. Nah, Smacer itu kan telah menarik perhatian ya. Coba nanti kerabat cari ya, namanya tuh Percy Smacer. Itu seorang petani keluarga di Kanada yang dituduh secara ilegal menanam benih canola yang Roundup Ready milik Monsanto. Nah, pada tahun 1997, Smacer ini bersumpah bahwa ia menemukan sejenis tanaman canola di parit di ladangnya. Setelah menemukan pertumbuhan tersebut, ya, Smacer juga menyemprotkan herbisida pada tanaman itu hanya untuk mengetahui bahwa tanaman tersebut tahan tidak terhadap perlakuannya. Nah, Smacer itu kemudian mengetahui bahwa 5 petani tetangganya telah membeli benih dari Monsanto. Monsanto itu pertama kali mengetahui kontaminasi Smacer melalui saluran pengaduan bebas pulsa gitu. Jadi kayak halo customer nggak sih? Iya kan, halo konsumen ya kalau di kita itu. Nah, kayak gitu. Jadi pengaduan bebas pulsa yang disediakan perusahaan untuk mendorong pelaporan pencurian benih. Nah, setelah menerima informasi ini, Monsanto itu melakukan apa yang mereka sebut audit.
ya, yang sebenarnya adalah penyewaan penyelidik swasta sih untuk mengambil sampel ya dari lahan Smeiser. Namun dokumen dari proses pengadilan itu kan mengungkapkan bahwa Monsanto memerintahkan penyelidik untuk melanggar hak properti dan masuk ke lahan Smeiser untuk mengambil sampel tersebut. Kok gitu ya penyelidik gitu. Harusnya kan ada inform concern dulu ya, ada izin gitu langsung aja atas nama audit ya gitu kalau perusahaan gede. Nah, sejak awal tuduhan, Smeiser berpendapat ya bahwa benih Monsanto itu terbawa oleh angin dari ladang-ladang tetangga atau jatuh dari truk pengiriman yang menuju ke ladang tersebut. Klaim yang didukung oleh fakta bahwa uji lapangan Smeiser menunjukkan tingkat kontaminasi yang lebih rendah di dalam ladangnya. Namun pengadilan Kanada tingkat rendah menolak klaim Smeiser ya bahwa benih kanola tersebut masuk ke ladangnya secara tidak sengaja. Akhirnya pengadilan tertinggi Kanada memutuskan untuk mendukung Monsanto itu dengan mengatakan bahwa meskipun perusahaan tidak dapat mematenkan bentuk kehidupan yang lebih tinggi yaitu tanaman, mereka tetap memiliki hak paten atas gen tersebut. Hak paten atas gen tersebut repot sekali. Pada akhirnya, meskipun pengadilan memutuskan bahwa Smeiser itu tidak perlu membayar keuntungan yang diperoleh Monsanto dari tanaman tahun berapa ya? 1998. Nah, keputusan ini juga menandai kemenangan yang menentukan bagi industri bioteknologi. Nah, meskipun kasus Smeiser itu dianggap sebagai kemenangan kecil karena ia tidak perlu membayar biaya hukum Monsanto. Nah, petani lain tidak selalu beruntung. Monsanto itu jarang mengungkapkan angka gugatan dan penyelesaian hukumnya. Tetapi perkiraan menunjukkan ya bahwa dari tahun 1997 sampai tahun 2005 Monsanto itu memenangkan lebih dari 15 juta dolar Amerika Serikat dalam putusan pengadilan. Nah, petani di seluruh dunia itu memprotes Monsanto dan perusahaan bioteknologi besar serta perusahaan agribisnis dengan alasan bahwa pematenan benih rekayasa genetika itu melanggar praktik pertanian yang telah ada sejak lama. Petani juga selalu menyimpan benih, baik untuk membudidayakan benih itu sendiri ya namanya juga petani ya. Petani tradisional kan gitu ya. Oh, udah ada benihnya simpan gitu ya, di stoknya kayak gitu. Jadi petani itu selalu menyimpan benih, baik untuk membudidayakan benih yang secara genetik yang paling berharga itu seleksi genetik alami kan ya, maupun sebagai langkah pengamanan untuk panen masa depan. Itu kan udah biasa gitu, udah turun-temurun loh. Selain itu, petani juga selalu saling bertukar dan memperdagangkan benih. Nah, perusahaan-perusahaan seperti Monsanto itu menyatakan bahwa keamanan pangan dan pengurangan kelaparan akan tercapai melalui bioteknologi pangan, bukan praktik pertanian tradisional. Masa sih ya? Coba dikasih mati listrik gitu, apakah masih bisa bertahan? Ya kalau pertanian tradisional mau nggak ada listrik juga tumbuh gitu, asal cuaca aja. Itu kan gimana cuaca. Nah, sebaliknya cuaca dan irigasi ya kalau pertanian tradisional itu. Nah, sebaliknya petani kecil lokal itu berpendapat bahwa bioteknologi di tangan perusahaan transnasional dan praktik pematenannya tidak menyediakan lebih banyak pangan bagi dunia. Sebaliknya, mereka telah memperkenalkan pestisida dan pupuk kimia yang merusak, yang tidak hanya membutuhkan input pertanian yang mahal dan intensif modal, tetapi juga memang merusak lingkungan. Selain itu, seperti yang diduga oleh petani-petani kecil ya, atau ya disurvei gitulah ya, karena melihat langsung gitu perbedaannya dengan pengalamannya kan ya. Kalau pengalaman nggak akan bisa bohong gitu, karena ya sudah merasakan. Nah, konsentrasi sektor pertanian itu mendorong praktik tanam monokultur dan produksi massal yang memang menghancurkan mata pencaharian petani pedesaan yang berkelanjutan. Monsanto dan perusahaan agribisnis lainnya pada tingkat terbaik ya. Itu kan contoh lain dari logika ketahanan pangan yang merugikan petani global demi produksi korporat, keuntungan dan monopolisasi. Pada tingkat terburuk,
monopoli pasar besar-besaran yang dimiliki Monsanto ya, pengaruh politiknya kan di Amerika Serikat dan di luar negeri, serta keinginannya untuk mengendalikan, memanipulasi, dan mematenkan benih, itu mewakili tipe sistem pangan global yang telah menyimpang dari tujuannya. Salah satu prinsip dasar operasi IMF dan Bank Dunia adalah pembangunan melalui investasi perusahaan swasta di negara-negara dunia ketiga. Namun, tujuan fundamental dari perusahaan adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham mereka, ya bukan untuk mendorong pembangunan atau demokrasi di daerah-daerah miskin di dunia. Nah, seorang investor swasta, ya baik individu maupun perusahaan, itu melakukan investasi di negara lain dengan satu alasan utama, yaitu untuk mengambil lebih banyak daripada yang telah dimasukkan. Nah, kayak gitu strateginya. Ini adalah bagian dari hilangnya visi asli dari IMF itu sendiri gitu, dengan menyerah pada logika perusahaan yang pada dasarnya beroperasi di bawah motif keuntungan, dan dengan menegaskan ya atau menekankan bahwa manajemen keuangan global adalah satu-satunya cara untuk mencapai stabilitas makroekonomi. Nah, IMF itu kan berfungsi untuk menyelesaikan sebuah triad multilateral lah gitu ya, kayak misalkan WTO ya, Bank Dunia, IMF gitu, yang mempromosikan pemahaman globalisasi yang murni bersifat ekonomi. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan seperti IMF itu mewakili organisasi multilateral lain gak sih gitu, dengan tujuan pertumbuhan dan pembangunan dalam istilah ekonomi, apakah itu benar? Nah, meskipun tujuan akhir dari pertumbuhan keuangan itu dapat melibatkan pengurangan kemiskinan, kebijakan IMF itu yang baru-baru ya, pada penulis ini mengumpulkan kasusnya gitu, seperti kebijakan WTO dan Bank Dunia ya, itu menunjukkan sebaliknya. Nah, dukungannya terhadap privatisasi, liberalisasi perdagangan, dan deregulasi ya, meskipun banyak fokus keuangan, tetapi membuatnya terlibat dalam kebijakan itu ternyata merugikan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga ini gitu. Jadi bikin efek-efek sosial ya, problema sosial lebih tepatnya. Nah, sebagai cabang keuangan dari pemerintahan ekonomi global ya, IMF juga berfungsi untuk mengkoordinasikan aspek moneter dari triad tersebut ya, yang memang tujuannya kan untuk mengukuhkan pemahaman globalisasi yang murni, yang bersifat ekonomi, di mana ketahanan pangan mencoba mencapai tujuannya. Apakah bisa nih itu disebut dengan surplus ekonomi gitu dari komoditas pangannya atau dari ketahanan pangan global? Nah, kemudian di sini apa sih dari studi kasus ini dan penemuan data yang sudah penulis kumpulkan gitu ya? Ada beberapa hal yang bisa dilihat atau dijadikan pelajaran ya untuk Indonesia, bahwa ketahanan pangan itu tidak hanya masalah ekonomi. Jadi stakeholder yang ada di Indonesia ya, konsep ketahanan pangan yang saat ini dipraktikkan oleh organisasi internasional seperti PBB, WTO, Bank Dunia, dan IMF itu berfokus pada pendekatan ekonomi semata. Namun hal ini memang seringkali tidak mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ekologis yang memang berperan besar dalam ketahanan pangan di tingkat lokal. Coba deh rasain ya di daerahmu. Nah, itu stakeholder, makanya sesekali itu pulanglah ke kampung halamanmu ya, dan tanyakan bagaimana ya sistem pangan di sana gitu. Nah, kemudian kegagalan model pembangunan global. Nih stakeholder, model pembangunan yang didorong oleh lembaga-lembaga internasional itu seperti privatisasi, liberalisasi perdagangan, dan deregulasinya. Ngerti nggak itu stakeholder bahasa-bahasa itu? Kalau belum, coba cari di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu, apa artinya. Itu bisa tidak merincinya. Nah, hal tersebut itu ternyata memperburuk kondisi petani kecil di negara-negara berkembang. Indonesia kan negara berkembang ya pada saat itu dan sekarang gitu. Nggak tahu nih sekarang setelah ada judi online itu masih negara berkembang atau negara-negara yang
menjadi negara nggak berkembang gitu ya, dan itu tidak memberikan solusi nyata untuk ketahanan pangan global. Nah, alih-alih mengurangi kemiskinan, kebijakan-kebijakan ini justru menguntungkan perusahaan besar dan merugikan petani lokal. Situ dapat berapa stakeholder? Nah, kemudian ketergantungan pada perusahaan transnasional. Coba ngerti nggak perusahaan transnasional itu apa? Itu kan tadi udah dijelasin ya sebetulnya. Coba diamati lagi gitu. Perusahaan transnasional mana nih yang berhubungan dengan agribisnis besar ya? Tadi kan studi kasusnya ada Monsanto nih. Itu udah open access loh, udah bisa dikaji bersama gitu sebagai lesson learn ya atau sebagai pelajaran. Nah, studi kasus itu memainkan peran besar dalam menentukan kebijakan pangan global melalui lobby-lobby ya, lobby-lobby negara-negara gitu ya, atau kumpulan-kumpulan yang memang terhubung dengan elitis ya. Pengaruh perusahaan transnasional itu memperburuk ketidaksetaraan dalam akses terhadap pangan dan memperkuat kontrol perusahaan atas sistem pangan dunia. Mau kayak gitu terus gitu ya, ketergantungan impor, ya kuliner sih. Jadi yang paling terlihat itu kuliner ya. Kuliner itu mahal dan tidak bisa terakses oleh semua orang yang ada di Indonesia ya, walaupun dalam visualisasinya wah ini seafood enak ya, tapi ketika ada seseorang yang tidak bisa mencapainya atau mengaksesnya, berarti ketidakadilan dalam isi piring ya, masa nggak ngerti gitu, atau perlu dicoba ya silahkan ya, coba aja disesuaikan dengan kebutuhan ataupun fakta di lapangan gitu. Coba deh rasain 10.000 udah dapat apa aja, tapi masak sendiri, kebeli nggak tuh bahan pangan? Ya mikir, kalau nggak ya kan gampang, tinggal ke warteg masak, cobain masak. Masak itu kan perlu berbagai komponen ya, dimulai dari kompornya, kebeli kompornya, kemudian bahan bakarnya ya gitu. Sebelum itu juga kan masak ya ada bumbunya gitu. Kalau misalkan mau jauh lebih sehat yang alami jauh lebih mahal. Nah itu di situ berpikirnya stakeholder ya. Itu kemudian ini nih stakeholder, ketidaksetaraan dalam sistem global. Coba deh terminologikan kembali atau definisikan kembali ya. Globalisasi dan sistem pasar bebas itu memang betul menciptakan ketidaksetaraan besar. Sudah pernah diverifikasi belum gitu? Di mana-mana ya, negara-negara maju dan perusahaan multinasional itu memperoleh manfaat terbesar dari globalisasi ini. Sementara negara-negara berkembang nih kayak negara kita Indonesia ya, petani lokal itu menderita, apalagi buruh tani, akibat kebijakan yang lebih menguntungkan perusahaan besar daripada masyarakat lokal. Situ global citizen iya, tapi kan masih lokal citizen juga ketika balik ke kampung ya. Kita tuh udah jarang balik ke kampung. Ya jadi nggak tahu gitu ya, kampungnya juga udah jadi kota gitu. Bukan juga kampung ya, itu transformatif tapi nggak solutif. Nah kemudian nih stakeholder, pentingnya menghargai praktik pertanian lokal. Jangan sombong gitu ya, petani lokal dan sistem pertanian tradisional itu telah lama loh. Coba itu dibaca lagi sejarahnya. Suka membaca tidak ini pada stakeholder ini ya? Membaca, mengkaji, bertanya, berdiskusi gitu dengan para sesepuh gitu ya. Jangan yang mengarah ke futuristik tapi nggak tahu historisnya gitu kan, itu sangat tidak bisa tidak bisa memilah-milah pengetahuan dan informasi ya, bahkan tidak mau tahu gitu ya, nanti berkurang gitu pengetahuannya gitu. Jadi ini stakeholder ya, petani lokal dan sistem pertanian tradisional itu memang sudah lama mengelola dan menjaga ketahanan pangan, bahkan kedaulatan pangan melalui praktik seperti ini, kan udah disebut dengan praktik regeneratif gitu. Bahkan mereka itu sudah cerdas, sudah terbiasa menyimpan benih dan pertanian berkelanjutan dalam praktiknya turun-temurun. Situ aja yang gak jadi petani gitu. Situ kan cuman mengurusi diplomasi juga tapi ketipu gitu. Malah jadi utang kan, jadi gak kaya-kaya nih. Katanya Indonesia emas 2045, tapi gak ngerti kebijakan global ya, ekonomi global gitu. Dan ketika memaksakan model pertanian industri di pertanian tradisional, itu kan merubah lanskap pertanian gitu.
ketika merubah lanskap, ya bayangin aja rumahmu ya stakeholder yang udah mewah gitu. Coba ganti pakai saung, mau nggak kayak gitu? Nah, petani juga kayak gitu. Dari yang tradisional diubah jadi industri kan perlu listrik, perlu air, perlu macam-macam. Coba kalau misalkan yang tradisional itu dirawat, ya macam cagar budaya gitulah. Pasti tidak akan terlalu banyak masalah. Ini mah menciptakan solusi tapi menciptakan masalahnya dulu. Rancangan percobaan aja dalam metodologi penelitian itu dulu pernah nggak sih sit in gitu atau hadir gitu di kelas-kelas metodologi penelitian ya kalau misalkan stakeholdernya kuliah ya kan. Kalau di SMA mah belum belajar yang kayak gitu nggak tahu kalau sekarang ya. Kampus Merdeka kan katanya nggak bisa baca ya, itu anak SMP SMA gitu. Nah, stakeholder membaca tidak atau mengalami tidak metodologi penelitian seperti itu. Kan ya skala-skala rancangan percobaan gitu dalam penelitian kan harus terukur gitu, presisi adalah ketika dianalisis. Makanya bisa tidak dalam hal-hal metodis, teknologis, teknis, teoretis kan tuh harus bersinergi. Nah gitulah ya. Kemudian nih stakeholder, peran penting kedaulatan pangan. Ngerti nggak apa yang disebut dengan kedaulatan pangan? Itu kan gerakan-gerakan dari sektor pangan yang memang menawarkan alternatif sejak zaman dulu gitu, yang jauh lebih adil, berkelanjutan terhadap model ketahanan pangan yang didorong oleh organisasi lokal. Gitu. Kedaulatan pangan itu menekankan kontrol lokal terhadap produksi pangan dan penghargaan terhadap keberagaman pertanian, bahkan keberagaman kebudayaannya gitu. Memang menentang dominasi perusahaan besar dalam sistem pangan global. Tapi bisa nggak menciptakannya kembali atau mengembalikannya lah minimal. Menciptakan mada susah ya. Kemudian pentingnya merefleksi dan reformasi kebijakan global. Ini makanya kalau misalkan hadir gitu ya atau kunjungan ke luar negeri untuk menghadiri acara-acara global yang berhubungan dengan global stakeholder, itu semua kebijakan itu dikaji dulu, nggak langsung diimplementasi, diterjemahkan pakai bahasa Indonesia, kemudian kita let's go. Nggak gitu. Jadi kebijakan global itu dari kebijakan yang didorong oleh organisasi internasional dan perusahaan besar perlu dievaluasi ulang, bahkan direformasi untuk memastikan ini tuh kebijakan tentang ketahanan pangan gitu, global. Apakah sudah adil, berkelanjutan, dan mengutamakan kesejahteraan petani dan masyarakat lokal di Indonesia? Indonesia itu kan banyak provinsinya dan daerahnya beda-beda. Nah itu isinya tuh ada masyarakat lokal. Dirimu juga ya, stakeholder, ketika kembali lagi ke kampung halaman, jadi masyarakat lokal situ. Etnisnya apa? Nah, yang kayak gitu yang dipikirkan oleh negara dalam kebijakan, dalam program, dalam action plan ya atau dalam rencana program. Jangan langsung dijiplak semua, bingung lah, nggak ada. Kan kita negaranya berkembang, sedangkan itu idenya dari negara maju. Ya jelas lah kita mau baru ngembang gitu, itu udah maju, udah kesana, kan kejauhan gitu ya. Ya ibaratnya gini, kalau nggak ngerti ya, kalau dalam rapat forum internasional kan pakai bahasa Inggris ya, gitu. Bahkan ada bahasa Prancis gitu ya, ada bahasa-bahasa Spanyol gitu, stakeholder ngerti. Polyglot bukan, gitu kan kadang nggak paham gitu ya, apa yang diobrolkan di sana, dibicarakan, didiskusikan, bahkan didebat. Ya kalau ngerti mah pasti berpihak pada masyarakat yang ada di Indonesia, bahkan petani kecil gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak ngerti gini ya maksudnya, ketika dirimu stakeholder punyanya mobil biasalah, mobil matic gitu ya, tapi stakeholder tetangga sebelah nih ya atau stakeholder dari negara sebelah itu sudah pakai mobil sport. Nanti dirimu sebagai stakeholder beli olinya yang kayak gimana? Kan beli oli untuk
mobil biasa ya, kendaraan biasa gitu, bukan yang kendaraan sport. Gitu loh maksudnya, dari reformasi kebijakan global kalau misalkan nggak ngerti gitu ya. Nah, itu saja ya yang dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan global itu tidak bisa hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan pasar bebas, melainkan juga memperhatikan kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberlanjutan dalam sistem pangan. Episode bersambung.